Apa yang sebenarnya ada di balik selingkuh? Pernah nggak sih, kamu dengar cerita teman, atau bahkan ngalamin sendiri, soal pasangan yang tiba-tiba bermain api? Alasannya bisa macam-macam, ada yang merasa bosan, ada yang cuma iseng, bahkan ada yang mengaku tidak sengaja. Tapi, benarkah semua itu sekadar pelarian? Atau ada tantangan tersembunyi yang bikin mereka tergoda? Di video ini, kita bakal bongkar habis-habisan tentang fenomena perselingkuhan. Mulai dari kenapa orang bisa selingkuh, apa yang sebenarnya mereka cari, hingga bagaimana cara menghadapinya. Tidak lupa, kita juga bahas dampak emosional, sosial, bahkan psikologisnya. Buat kamu yang penasaran, stay tuned sampai habis ya, karena siapa tahu ini bisa jadi pelajaran penting buat hubunganmu. Kenapa orang memilih selingkuh? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih orang memilih selingkuh? Ternyata, alasannya tidak sesimpel karena dia cakep atau karena bosan. Ada banyak faktor yang bermain, baik dari sisi emosi, situasi, maupun kepribadian. 1. Bosan dalam hubungan. Salah satu alasan klasik, bosan. Banyak orang menganggap hubungan jangka panjang itu monoton. Ketika rutinitas mulai mendominasi, rasa penasaran pun memudar, dan akhirnya muncul keinginan mencari sensasi baru. Di sini, selingkuh jadi semacam hiburan. 2. Kebutuhan emosional tidak terpenuhi. Tidak sedikit yang merasa kebutuhan emosionalnya nggak dipenuhi oleh pasangan. Mungkin kurang dihargai, kurang didengar, atau kurang dimengerti. Ketika ada orang lain yang memberikan perhatian lebih, itu jadi godaan yang sulit ditolak. 3. Godaan tantangan baru. Ada juga tipe orang yang melihat perselingkuhan sebagai tantangan. Sensasi melanggar aturan atau adrenalin karena melakukan sesuatu yang terlarang bisa jadi pemicu utama. 4. Pengaruh lingkungan dan media. Percaya atau enggak, lingkungan dan media sosial juga bisa mempengaruhi. Teman-teman yang sering cerita tentang perselingkuhan, atau postingan di media sosial yang menggambarkan keseruan berselingkuh, bisa memengaruhi cara pandang seseorang. 5. Kurangnya komitmen atau rasa puas. Bagi sebagian orang, komitmen dalam hubungan itu nggak kuat. Kalau mereka nggak puas dengan satu orang, mereka merasa nggak ada salahnya mencari yang lain. Ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai pribadi yang sudah tertanam sejak awal. Selingkuh tantangan atau pelarian? Pertanyaan besar, apakah selingkuh itu sebenarnya bentuk tantangan atau cuma pelarian dari masalah? Jawabannya ternyata nggak bisa hitam putih, karena ini sangat tergantung pada motivasi dan kondisi individu. 1. Selingkuh sebagai tantangan. Untuk beberapa orang, sensasi menaklukkan hati orang lain bisa terasa seperti sebuah permainan. Mereka menikmati prosesnya, dari mencuri perhatian, bermain kode-kodean, hingga akhirnya menjalin hubungan rahasia. Tantangan ini memberikan kepuasan tersendiri, seolah-olah mereka sedang membuktikan bahwa mereka masih punya daya tarik atau kekuatan untuk memenangkan hati seseorang. 2. Selingkuh sebagai pelarian. Di sisi lain, banyak juga yang berselingkuh karena merasa itu satu-satunya jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Entah itu masalah komunikasi dengan pasangan, trauma masa lalu, atau rasa tidak aman dalam hubungan, mereka merasa perselingkuhan bisa memberikan pelipur lara sementara. Sayangnya, ini justru seringkali memperburuk keadaan. Dampak psikologis dan sosial perselingkuhan. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya, termasuk berselingkuh. Dan dampaknya nggak cuma dirasakan oleh pelaku, tapi juga pasangan, bahkan lingkungan sekitar. 1. Bagi pelaku selingkuh. Awalnya, mungkin ada rasa puas atau senang. Tapi seiring waktu, rasa bersalah bisa muncul, apalagi kalau ketahuan. Hal ini bisa memengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka sendiri. 2. Bagi pasangan yang diselingkuhi. Dampaknya bisa lebih parah. Rasa dikhianati bisa mengakibatkan trauma emosional, kehilangan rasa percaya, bahkan depresi. Dalam jangka panjang, ini juga memengaruhi cara mereka menjalin hubungan di masa depan. 3. Dampak sosial. Jangan lupakan dampak sosialnya. Perselingkuhan yang terungkap bisa merusak hubungan pertemanan, keluarga, bahkan reputasi. Dalam beberapa kasus, ini juga bisa memengaruhi karir, terutama jika melibatkan rekan kerja atau atasan. Bagaimana menghadapi dan mencegah perselingkuhan? Setelah memahami akar masalah dan dampaknya, sekarang saatnya kita cari solusi. Berikut beberapa tips untuk mencegah dan menghadapi perselingkuhan dalam hubungan. 1. Komunikasi adalah kunci. Pastikan kamu dan pasangan selalu terbuka soal perasaan, harapan, dan kebutuhan masing-masing.
Komunikasi yang baik bisa mencegah banyak masalah, termasuk perselingkuhan. 2. Jangan abaikan tanda-tanda awal. Kalau kamu mulai merasa ada yang nggak beres dalam hubungan, jangan abaikan. Bahas bersama pasangan sebelum masalahnya semakin besar. 3. Jaga keharmonisan hubungan. Jangan biarkan hubunganmu terjebak dalam rutinitas. Lakukan hal-hal baru bersama, seperti mencoba hobi baru, traveling, atau sekadar kencan romantis. 4. Bangun kepercayaan dan komitmen. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan. Pastikan kamu dan pasangan saling percaya dan berkomitmen untuk menjaga hubungan tetap sehat. 5. Cari bantuan profesional jika perlu. Kalau masalahnya terlalu kompleks, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti konselor atau terapis hubungan. Kesimpulan, selingkuh memang fenomena yang kompleks. Bagi sebagian orang, ini tantangan yang memacu adrenalin, sementara bagi yang lain, ini pelarian dari masalah yang gak terselesaikan. Tapi, apapun alasannya, perselingkuhan hampir selalu membawa dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, buat kamu yang sedang menghadapi atau bahkan mempertimbangkan untuk selingkuh, coba pikirkan baik-baik dampak jangka panjangnya. Dan buat yang sedang berusaha membangun hubungan, jangan lupa untuk selalu menjaga komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau opini soal topik ini, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.